Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ain Rohayani. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang beranggotakan Siti Daryani dan Adi Maulia. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Pertama, apa itu hakikat manusia sebagai makhluk budaya? Kedua, apa itu apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan? Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Apa sih manusia itu? Nah, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Mengapa demikian? Karena manusia mempunyai akal pikiran untuk berkembang. Hal inilah yang menjadi kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Kemudian dalam kehidupannya manusia banyak melakukan aktivitas, baik itu aktivitas pribadi, aktivitas kelompok, aktivitas masyarakat, keluarga, etnis, ataupun suku. Dan aktivitas itu memiliki ciri tersendiri. Dan pada umumnya kegiatan yang terjadi pada etnis ataupun suku biasanya terjadi turun-menurun dari nenek moyang mereka ataupun leluhur mereka. Nah, dan sifat dari kegiatan tersebut biasanya dianggap sakral atau dianggap suci. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dianggap suci dan dianggap turun-menurun itu biasa kita sebut dengan budaya. Lantas, apa sih hakikat manusia sebagai makhluk budaya itu? Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Artinya, manusia bukan satu-satunya makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena makhluk Tuhan yang ada di alam fana ini ada 4 macam. Pertama, ada alam. Kedua, ada tumbuhan. Ketiga, ada binatang. Dan keempat, manusia. Nah, dari keempat macam makhluk Tuhan ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Misalnya, alam mempunyai sifat wujud. Kedua, tumbuhan mempunyai sifat wujud dan hidup. Ketiga, binatang mempunyai sifat wujud, hidup, dibekali nafsu. Dan terakhir, manusia mempunyai sifat wujud, hidup, dibekali nafsu dan dibekali akal. Nah, akal disinilah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dan akal merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kelebihan manusia terletak pada akal budi, karena dengan akal budi manusia bisa menciptakan, mengkreasi, memperbaharui, memperlakukan, mengembangkan, serta meningkatkan sesuatu yang ada demi kepentingan manusia. Jadi, yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai akal budi yang mampu menciptakan kebudayaan, yang mana kebudayaan pada dasarnya adalah hasil akal budi manusia dalam interaksinya. Jadi, manusia adalah makhluk yang berbudaya dan pencipta kebudayaan. Pembahasan selanjutnya adalah apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Kemanusiaan adalah hakikat atau sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan derajatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi, maka hendaknya manusia mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan hal tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara. Prinsip kemanusiaan mengandung arti bahwa adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan derajat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. Selain itu, dalam ajaran agama pun disebutkan bahwa semua manusia itu sama, hanya satu yang membedakan, yaitu ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa semua manusia adalah sama, hanya satu yang membedakan, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.